Metaverse News Update. Di sini balik lagi bareng gue, Devina. Dan gue, Yopi. Kita bakalan bahas beberapa berita terkait dengan kreator ekonomi, fitur terbaru, dan juga per NFT-an atau Metaverse. Nah, mari kita bahas. Berita pertama. Yop, menurut gue ini yang paling keterlaluan sih di minggu ini. Selain partner gue yang berubah-berubah setiap minggunya. Saya juga marah nih, karena di Metaverse ada sexual harassment. Katanya ada cewek namanya Patel. Nah, jadi di sini Patel merasa di Metaverse itu dilecehkan gitu. Ceritanya gimana? Dia tuh main yang namanya Horizon, game dari Metaverse. Ini tuh khusus buat beta testers doang sebenarnya. Jadi kayak masih khusus buat beta testers. Dia coba pakai avatar cewek, karena kan emang dia cewek ya. Malah tiba-tiba kayak baru nih dia cobain udah ibaratnya katanya diperkosa sama 3-4 cowok gitu. Kayak dia merasa udah nggak ada nih batas antara dunia virtual sama realitas. Dia merasanya itu kayak sama gitu kayak. Oh, jadi diperkosanya tuh di metaverse-nya ya, dalamnya ya. Iya, kayak men di dunia nyata diperkosa juga udah salah. Ini di dunia virtual aja lu masih mau kayak gitu kan? Kayak sakit otak lu gitu loh. Terus parahnya lagi, pelakunya itu kayak bilang, udah gue tahu lu pasti suka gitu. Ih, najis banget kayak maksudnya. Tolonglah. Ini adalah sebuah fenomena baru di mana teman-teman meta gitu ya, kayak mungkin CEO-nya si Mark Zuckerberg perlu memperhatikan lagi nih keamanannya. Jangan cuma mikirinnya buat lu doang, cuannya doang, buat empire lu, tapi buat keamanan yang lainnya nggak diperhatiin. Tolong ya Mark Zuckerberg. Tapi menurut aku sih ini memang sulit dihindari ya. Jadi kalau misalnya di media sosial ada yang menghina, itu kan termasuk dengan pelecehan juga kan. Jadi memang ini sulit dihindari. Cuma untuk mengatasinya kita bisa mengedukasi orang-orang untuk penggunanya itu gitu. Tapi bosan kali ya kalau misalnya diedukasi terus. Soalnya balik lagi kalau kayak gini tuh balik ke perilaku orangnya sih. Ya salah orangnya sebenarnya. Iya. Lu punya apa nih berita? Aku punya berita tentang pencucian NFT sebesar 20 miliar. Sebenarnya di NFT ini sudah sering diperingatkan dapat menjadi tempat pencucian uang. Menurut data dari Chain Analysis menunjukkan pada tahun 2021, uang kripto senilai 44,2 miliar US dollar dikirimkan ke dua jenis smart contract. Tahu nggak nih, Devina, apa itu smart contract? Enggak lagi. Jadi smart contract itu adalah kumpulan kode yang mendukung aplikasi dan NFT yang terdesentralisasi. Jadi pada kuartal 3 tahun 2021, Chain Analysis menemukan bahwa terjadi pencucian uang sebesar 1,4 juta US dollar. Ini tuh menarik ya, kayak misalnya NFT itu tuh mungkin banget loh memang kayak dicuci, karena kan NFT masuk ke blockchain. Begitu udah masuk blockchain, ibaratnya dananya itu udah nggak bisa dilacak lagi gitu. Makanya ini jadi sebuah sweet spot, perfect place buat orang-orang tuh cuci duit. Mungkin ini salah satu motifnya gitu. Ini kayak orang-orang yang udah one step ahead aja, ternyata ada ya sebusuk ini otaknya gitu. Sebenarnya dari Chain Analysis itu berhasil melacak alamat terlarangnya terkait dengan penjahat atau scammersnya. Tapi Chain Analysis itu menolak untuk mengungkapkan platform NFT yang spesifik. Kenapa tuh ya? Nah, tadi kita udah bahas tentang cuci-cuci NFT nih. Sekarang kita bahas lagi tentang NFT tapi dengan topik yang berbeda. Apakah benar aset NFT itu bikin boros listrik? Nah, jadi di balik popularitasnya NFT ini, ternyata ada proses yang membutuhkan energi yang besar. Saking tingginya energi yang dibutuhkan, aset kripto saat ini dinilai berdampak buruk bagi lingkungan. Lantas, berapa besar energi yang dibutuhkan? Saat NFT dibeli, tanda terimanya itu akan dicatat dan disimpan di domain digital pembeli. Nah, misalnya di MetaMask ini. Nah, dalam prosesnya itu dibutuhkan validasi informasi untuk menentukan di mana lokasi tanda terima dalam blockchain tersebut. Nah, proses validasi itu melibatkan para penambang. Nah, penambang-penambangnya ini yang bikin listrik habis. Kenapa gitu? Nah, untuk membuat validasi tanda terima itu, para penambang itu harus memecahkan algoritma yang kompleks. Nah, para penambang ini akan berlomba untuk menjadi yang pertama untuk memvalidasi tanda terima digital tersebut untuk mendapatkan imbalan. Jadi kayak sayembara berarti iya, nih. Cepet-cepetan nih. Nah, dalam proses tersebut semakin banyak penambang yang berlomba, maka semakin banyak energi yang dihabiskan. Jadi itu memang boros listrik. Ayo, siapa yang salah menurut teman-teman? Kreatornya? Atau nggak usah ada yang harus salah sih sebenarnya? Atau gimana nih menurut teman-teman, kayak apakah memang benar dari sudut pandang teman-teman nih,
penambang-penambang inilah yang boros listrik. Ya apa nggak usah pakai NFT aja ya, boros listrik artinya mencemari lingkungan ya. Coba komen di bawah ya. Nah, sekian berita dari minggu ini. Udah banyak nih ngebahas tentang NFT, Metaverse. Kalau dari Yopi paling favorit yang mana? Yang paling kayak wow gitu. Yang pertama dong, yang pertama itu memang berita yang cukup fenomenal ya saat ini di Metaverse ini. Soalnya memang baru pertama kali terjadi pelecehan di Metaverse. Kalau buat teman-teman yang mana yang paling seru menurut kalian? Atau mungkin ada topik-topik yang kalian ingin kita bawakan, bisa coba komen di bawah ya. Stay tune terus di YouTube channelnya Home for Creators untuk konten-konten bermanfaat lainnya. Kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa di like, komen, dan Subscribe. Oke, see you teman-teman di news update selanjutnya. Dadah!